Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama di podcast Man 1 Lamongan Manela TV. Hari ini telah hadir di studio kami salah satu tamu istimewa. Beliau adalah Subkod Kurikulum dan Evaluasi MA/MAK Direktorat KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita sambut, beliau adalah Bapak Dr. Zulkifli SAG MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana disambut dengan cuaca panas luar biasa dari Surabaya? Ya lumayan panas. Beda sekali dengan Jakarta atau sama saja ini Pak? Sama ya, mungkin karena mau hujan. Mau hujan ya. Lamongan baru 2 kali ini turun hujan ini. Iya. Sebelumnya terima kasih sekali Pak Dr. Zulkifli sudah hadir di Man 1 Lamongan. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang IKM begitu Iya. Pak. Ini kan bukan pertama kali Pak Zul datang ke Man 1 Lamongan ya, setahun yang lalu ya tepatnya udah datang di sini untuk agenda yang sama yaitu pendampingan IKM. Iya. Menurut Pak Dr. Zulkifli sejauh ini bagaimana kemajuan pelaksanaan IKM di Man 1 Lamongan sendiri? Ya, implementasi kurikulum Merdeka ini kan sekarang memasuki tahun yang ketiga ya. Kurikulum sebagai pelaksana di Man 1 Lamongan ini sudah masuk tahun kedua. Nah, dalam pelaksanaannya ini kita lihat progresnya, kita sharing tadi diskusi bersama dengan guru-guru apa yang kemudian masih menjadi pertanyaan dalam implementasinya, karena kurikulum ini di tahun 2024 akan menjadi kurikulum nasional. Ketika dia sudah menjadi kurikulum nasional, tentunya tidak lagi merupakan piloting kepada beberapa satuan pendidikan, tetapi kepada seluruh satuan pendidikan, berlaku secara nasional, baik itu di Kementerian Agama maupun di Kemendikbud dengan satuan pendidikan masing-masing. Makanya kita perlu untuk sharing bagaimana pelaksanaannya, bagaimana kesiapannya, apa poin-poin yang mesti lebih ditingkatkan, apakah dalam pelaksanaan maupun mungkin ada sisi regulasi yang perlu disesuaikan. Betul sekali. Kalau sejauh ini, karena memang ada beberapa madrasah ya Pak yang masih mengambil kurikulum 2013 dikombinasi dengan kurikulum Merdeka. Mungkin kalau tahun 2024 nanti IKM ini akan dijadikan sebagai kurikulum nasional, menurut Bapak sejauh ini bagaimana persiapan madrasah-madrasah menyambut agenda ini begitu sebagai kurikulum nasional? Kalau saat sekarang ini kan itu masih tahapan implementasi. Jadi masih piloting kepada beberapa satuan pendidikan di sekolah maupun di madrasah. Dari 2022 sampai dengan 2024. Di madrasah sendiri memang baru sekitar 40% lah sampai sekarang ini madrasah yang menjadi piloting pelaksana implementasi kurikulum Merdeka. Nah, yang sudah menjadi pelaksana ataupun piloting ini kita evaluasi, kita monitoring, kita evaluasi pelaksanaan implementasinya, sehingga nanti ketika masuk kepada tahapan 2024 di mana kurikulum ini ditetapkan sebagai kurikulum nasional, pasti ada poin-poin pelaksanaannya yang bisa di-sharingkan kepada madrasah-madrasah yang baru melaksanakan. Apa best practice-nya atau seperti apa tantangan yang dihadapi, sehingga kemudian nanti ketika kurikulum ini ditetapkan menjadi kurikulum nasional, semua madrasah, semua sekolah itu bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Betul sekali. Jadi nanti semacam ada sharing begitu ya Pak, dari madrasah yang sudah melaksanakan ke madrasah yang belum atau baru melaksanakan di tahun 2024. Baik, mungkin menurut Bapak Dr. Zulkifli sendiri secara pribadi, kita mengenal jargon atau istilah merdeka belajar, merdeka mengajar. Nah, ini untuk mengantisipasi adanya miskomunikasi. Nanti ada yang bilang, kan ini merdeka mengajar, saya suka saya ngajar, nggak suka saya nggak ngajar gitu. Takutnya ada miskomunikasi semacam itu. Nah, mungkin Pak Dr. Zulkifli bisa memberikan sedikit gambaran sebenarnya merdeka mengajar dan merdeka belajar itu seperti ini loh dalam IKM begitu. Ya, spirit daripada kurikulum Merdeka itu seperti nomenklaturnya ya, memberikan kemerdekaan kepada tenaga pendidik ya. Merdeka di sini sebenarnya lebih kepada memberikan ruang otonomi kewenangan yang lebih luas kepada tenaga pendidik untuk mengelola pembelajaran yang lebih pas sesuai dengan kebutuhan daripada siswa. Karena kurikulum Merdeka ini kan berpusat kepada peserta didik. Kita melihat bagaimana potensi daripada siswa, bagaimana bakat daripada siswa, bagaimana minat daripada siswa, dan yang bisa melakukan itu adalah guru yang bersangkutan. Nah, dengan kemampuan mengelola, mengidentifikasi berdasarkan analisis terhadap kebutuhan siswa, nanti guru akan punya
punya ruang untuk mengembangkan pembelajaran itu secara fleksibel sesuai dengan kemerdekaan yang dimiliki. Jadi kemerdekaan itu bukan kemerdekaan tanpa sebuah pola, tetapi hadir dari sebuah proses ya, proses yang kemudian itu yang digunakan oleh tenaga pendidik menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih pas kepada siswa sesuai bakat, sesuai minat, sesuai dengan kemampuan belajar yang dimiliki dan kondisi di masing-masing madrasah. Betul sekali, baik. Jadi supaya tidak ada miskomunikasi, teman-teman guru juga harus memahami ini bahwa kemerdekaan ini adalah kemerdekaan yang ada aturannya, begitu. Kita kalau di istilah IKM itu ada namanya asesmen diagnosis atau asesmen awal ya. Awal dan itu memang benar-benar harus dilakukan supaya kita bisa mengelola kelas sesuai dengan kebutuhan, begitu. Baik, kalau di Kemendikbud itu ya Pak, itu kan ada istilah semacam sekolah penggerak, semacam guru penggerak dan sebagainya. Kalau kita di Kemenak RI, khususnya di KSKK, apakah ada nanti semacam gerakan untuk memberikan sosialisasi atau untuk upaya meningkatkan kompetensi guru madrasah dalam pelaksanaan IKM di tahun 2024? Ya. Sekolah penggerak, kemudian guru penggerak itu adalah sebuah strategi untuk mengembangkan agar bagaimana kurikulum merdeka ini lebih bisa efisien, lebih masif dilaksanakan. Nah, sekalipun di Kementerian Agama belum ada guru penggerak atau sekolah penggerak, atau mungkin dengan jargon atau istilah yang lain, sesungguhnya pola itu sudah dilakukan juga. Ya, kita tahu bahwa Direktorat KSKK juga sudah secara masif melakukan sosialisasi, implementasi terkait kurikulum merdeka ini, baik secara daring maupun secara tatap muka. Langsung misalnya mengunjungi madrasah-madrasah yang ada, atau melakukan kegiatan secara masif di provinsi melalui mediasi kantor Kementerian Agama, baik di kabupaten kota maupun di kantor Kementerian Agama provinsi. Itu sudah banyak dilakukan. Kemudian dari Direktorat GTK misalnya, guru dan tenaga kependidikan sudah merekrut fasilitator IKM misalnya, agar nanti fasilitator IKM ini yang akan menjadi penggerak yang dalam pelaksanaan sosialisasi maupun implementasi kurikulum merdeka ini ke madrasah-madrasah yang ada di seluruh Indonesia. Dan kemudian ada Balai Diklat dengan IKMBK-nya, implementasi kurikulum merdeka berbasis komunitas. Jadi pola-pola yang dimiliki sebenarnya hampir sama ya dengan pola guru penggerak atau sekolah penggerak itu, tetapi dengan model yang berbeda. Betul sekali. Baik, karena memang kita sebagai guru ya Pak, ada sesuatu yang baru. Katakan IKM ini kan baru beberapa tahun belakangan ya. Kita yang sudah lumayan nyaman dengan kurikulum 2013, kemudian disuguhkan dengan satu wacana baru setelah adanya pandemi yang lumayan menyita waktu dan energi, begitu. Kemudian untuk guru khususnya kita memang nggak boleh antipati terhadap sebuah perubahan, gitu ya. Ya mungkin ini ada closing statement lah Pak untuk pelaksanaan IKM nantinya atau motivasi kepada guru-guru di madrasah. Jadi sebenarnya antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka ini tidak terlalu berbeda sebenarnya. Jaraknya tidak terlalu, maksudnya ada konsepnya itu hanya sedikit pergeseran paradigma. Kalau kurikulum 2013 itu sepenuhnya berbasis mata pelajaran dengan satu struktur kurikulum yang berbasis mata pelajaran. Kurikulum merdeka ini kan menambahkan satu struktur kurikulum lagi, yaitu berbasis proyek. Yang satunya menguatkan kepada akademik. Sementara di kurikulum merdeka ini di samping akademik juga adalah pada karakternya. Jadi sesungguhnya ini adalah sebuah pola yang hampir sama. Sesungguhnya. Makanya ada beberapa perubahan-perubahan nomenklatur, tapi prinsipnya adalah sama. Ya, kalau di kurikulum merdeka kita menggunakan CP, capaian pembelajaran, yang di kurikulum 2013 itu ada kompetensi KIKD kan. Kemudian ada TP, tujuan pembelajaran, ada alur tujuan ATP, pembelajaran atau yang disebut dengan silabus, kemudian ada modul ajar yang disebut dengan RPP. Itu sebenarnya guru tidak akan terlalu sulit menyesuaikan atau terintegrasi ya, karena kurikulum ini kan masih berjalan bersamaan ini. Betul. Ada yang karena kurikulum merdeka ini sifatnya bertahap. Di tahap pertama di MI kelas 1 4, di Sanawiyah kelas 7, Aliyah kelas 10, naik ke tahun kedua, begitu secara bertahap, baru kemudian di 2024 akan dilaksanakan secara menyeluruh ya. Jadi ini kan integrasinya secara smooth ya,
secara smooth, pelan-pelan, tetapi kita yakin bahwa perjalanannya ini akan bisa diikuti alurnya karena guru sudah terbiasa dengan pendekatan. Apapun kurikulum yang hadir sebenarnya itu kan sangat tergantung bagaimana mindset daripada guru untuk melakukan pendekatan kepada siswa. Betul sekali. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Zulkifli sudah hadir di sini. Insya Allah sharing ini sangat bermanfaat bagi teman-teman guru. Selain di IKM itu kan kita di Kemenak sendiri, di KSKK sendiri kan dicanangkan yang namanya AKMI sebagai penyeimbang kalau di Kemendikbud ada namanya ANBK gitu. Nah, sejauh ini pandangan Pak Dr. Zulkifli tentang pelaksanaan AKMI secara keseluruhan di madrasah di Indonesia seperti apa? Ya, sesungguhnya pelaksanaan AKMI ini adalah bagian bagaimana kita mendukung integrasi ke kurikulum merdeka. Karena di kurikulum merdeka ini penguatannya itu adalah pada penguatan karakter. Untuk membangun karakter itu yang harus dibangun itu adalah literasi daripada siswa. Bagaimana membaca tidak hanya dalam tataran konteks tapi terhadap tataran fenomena yang ada di masyarakat. Makanya siswa itu dibangun tidak hanya memahami pembelajaran itu di ruang-ruang kelas melalui pembelajaran yang sifatnya akademik, tetapi juga berbasis proyek. Nanti mereka ada gelar karya, ada berupa aksi, ada berupa pameran berupa produk yang sudah dihasilkan oleh siswa, dan nanti mereka yang merencanakan, mereka yang melaksanakan, mereka yang melakukan evaluasi, guru yang akan menjadi fasilitator. Maka ruang-ruang literasi itu harus dibutuhkan kepada siswa, sehingga nanti di situ juga akan terlihat bagaimana perkembangan siswa dari yang semula mungkin belum terbiasa menyampaikan ide, menyampaikan gagasannya. Dengan adanya proyek ini, mereka akan terbiasa karena akan terus berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-temannya. Lahirlah kebiasaan untuk menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, dan dari situ lahirlah karakter daripada siswa. Nah, itu semua terbangun kalau literasi itu terbangun dengan baik di madrasah. Maka sesungguhnya ini yang mau dibangun dengan AKMI tersebut, baik itu dengan ANBK maupun dengan AKMI ini. Oke. Baik, jadi yang perlu dipahami oleh seluruh penggerak pendidikan bahwa literasi yang dicanangkan dalam AKMI itu tidak berkaitan dengan mapel tertentu. Tidak dengan mapel tertentu. Mungkin ada literasi membaca, itu bukan dengan bahasa Indonesia. Literasi numerasi bukan hanya matematika. Betul sekali. Literasi sains bukan hanya IPA literasi sosial budaya bukan IPS, tapi itu integrasi dari semua mata pelajaran. Jadi mapel fikih itu bisa masuk literasi numerasi, bisa masuk sains, membaca, semuanya bisa masuk. Jadi perlu dipahami bahwa literasi ini adalah sebuah pola pikir, bukan berkait dengan mata pelajaran tertentu. Begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dr. Zulkifli sudah hadir di sini ngobrol-ngobrol dengan kami tentang IKM maupun tentang AKMI. Selamat melanjutkan perjalanan berikutnya, tugas selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bisa diambil manfaatnya. Begitu. Dan satu lagi kepada seluruh guru-guru, pendidik dan tenaga pendidikan serta seluruh sivitas akademik di madrasah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan pertolongan dalam membuat sebuah perubahan di dunia pendidikan untuk menuju madrasah yang hebat, bermartabat, mandiri, berprestasi. Begitu. Saya tutup dengan pantun ya Pak, mohon izin. Sarapan jangan makan mie, nanti bikin lupa waktu. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul.